Saudara, di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Bang Kipli dan rombongannya dilaporkan oleh seorang lawyer dan salah satu ormas. Dampak dari pelaporan tersebut maka di antara gerombolan Zuma mulai ada reaksi. Seperti apa reaksi mereka? Mari kita simak bersama-sama. Oh iya, saya juga akan memberikan tanggapan atas video mereka yang katanya tidak menghujat tetapi berdasarkan data. Simak sampai selesai agar kita bisa paham. Berikan juga komentar Anda di kolom komentar. Seperti yang kita tahu, mereka yang memulai ya mengangkat ini ya, tentu kita akan menyambutnya dengan sangat baik ya. Kita akan menyambut dengan sangat baik. Bukan untuk huru-hara ya teman-teman. Bukan, jangan salah ini ya. Kita menanggapi ini dengan tentu saja dia melaporkan, kita akan melapor balik gitu loh. Ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu ya. Dia memulai melapor-lapor ya, tentu kita sambut itu kan. Kita tentu masa kita diam? Kita yang mayoritas kita diam. Ya kan? Jadi kemarin juga Bunda begini, waktu Umi live itu ada teriakan-teriakan dari netizen di bawah Umi, Bang Zuma dilaporkan, katanya dibantu. Sebetulnya kalau untuk Bang Zuma sendiri ya teman-teman percaya lah ya, Bang Zuma tidak pernah melakukan penghujatan ya. Apa yang disampaikan berdasarkan dalil dan ini adalah bentuk nyata jihad kita teman-teman. Tadi yang seperti Bang Zuma katakan, ada yang berjihad secara online, mungkin kami di sini yang di atas adalah penjihad secara online. Ada juga offline. Offline ini api, satu Nusantara ini sudah bergerak secara bersamaan. Tinggal nunggu komando seperti itu kan. Kemudian teman-teman bisa berjihad tidak? Kita ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berjihad langsung, juga berjihad dengan apa? Dengan pertama dengan ilmunya, juga dengan hartanya. Maka mari kita sisihkan sebagian harta kita yang sudah Allah kasih kepada kita untuk mendukung pergerakan jihad teman-teman yang ada di online, yang ada di offline, juga teman-teman yang ada di bawah netizen ini ikut berjihad dengan cara apa? Dengan cara yang bisa dilakukan, yaitu mendukung jihadnya para orang-orang yang sekarang sedang turun langsung terjun ke lapangan seperti itu. Jangan lupa teman-teman bahwa jihad ini adalah kebutuhan untuk kita juga ya, pada saat kita memberikan sedikit harta kita, sedikit rezeki kita, bagaimana Rasulullah ya, seorang ibunda Khadijah, seorang yang paling kaya, habis hartanya karena untuk mendukung jihadnya Rasulullah SAW. Kita tidak diminta seperti akhlak mulia seperti itu. Kita hanya diminta untuk ayo kita berbagi sedikit rezeki kita untuk pergerakan jihad saudara-saudara kita yang sekarang lagi jihad nyata di dunia nyata. Seperti itu. Tentunya teman-teman tidak akan keberatan mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan segala yang kalian teman-teman berikan kepada kita, Allah memberikan balasan dengan berlipat ganda seperti itu. Insya Allah apa yang kita keluarkan adalah untuk kita semua, percaya itu ya. Silakan teman-teman yang lain. Oke, sebelum ditutup resmi ya, karena ini kan menjelang maghrib. Jadi untuk lawyer yang baru kemarin sore, saya sarankan saja statement Anda kalau bisa yang edukasi lah. Lawyer itu berdiri di tengah-tengah menegakkan keadilan. Jadi tidak ada unsur-unsur kebencian di dalamnya seorang lawyer itu. Kalau ada lawyer kemarin sore teriak-teriak, isinya bukan edukasi tapi provokasi, bau terasi, ingin pansos dan terkenal, ya monggo-monggo saja. Sasaran Anda ya siapa gitu loh. Kami ini warga negara Republik Indonesia ya, paham lah tentang lawyer itu. Lawyer nggak berdiri di situ. Lawyer itu berdiri di tengah-tengah ya untuk mendampingi seseorang mendapatkan rasa keadilan, bukan pansos. Ya kalau untuk si Lina dan nama si Topik, si Agatha ya silakan saja. Si Lina mau jadi saksi, si Topik mau jadi saksi ya baguslah. Sekaligus nanti saksi menjadi terlapor, ya jangan-jangan menjadi saksi menjadi juga terdakwa atau jadi tersangka. Ya mau ngomong saja, semua akan bisa berubah dalam sekejap. Kenapa? Kayak berdasarkan fakta hukum saja. Jadi kita apologet Islam Indonesia itu tidak keluar-keluar dalam hal apapun, tapi bekerja silent, hasilnya ada dan tidak perlu pansos segala macam. Di belakang kami banyak lawyer kok yang terkenal. Emang kami sebut namanya? Enggak juga. Mereka bahkan mengundang mau konferensi pers, keputusannya nggak perlu, biasa aja itu. Ya untuk itu teman-teman, kita kerja silent, nggak perlu provokasi, tapi edukasi. Itu hukum nggak perlu di apa namanya, title itu nggak perlu dipublikasi lah, malu lah itu. Title berapa sih itu kemarin sore pula lagi, aduh, nggak banget gitu loh. Kau pengen ngetop itu, peganglah kasus membela
hak-hak yang tertindas. Nah itu baru ngetop. Baru dirilis, disorot oleh media nasional, baru ngetop. Tapi kalau kayak begini ngetop di TikTok ya enggak lah ya. Belum kelasnya. Itu kira-kira begitu. Jadi Bang Andi, kita ingatkan juga kepada teman-teman bahwa umat Islam itu tidak ofensif. Umat Islam itu adalah defensif. Kita tidak menyerang, tetapi pada saat kita diserang kita akan membela diri. Kita akan membela diri. Contohnya begini ya. Kemarin kan rame nih Bang Zuma katanya dilaporkan. Oh, kita jangan takut, jangan khawatir. Karena orang yang melaporkan Bang Zuma dia harus siap juga menjadi saksi pelapor. Pada saat umpamanya yang dilaporkan kepada Bang Zuma adalah penghujatan, nanti kita akan ketemu di pengadilan, adu data, penghujatannya di mana? Ya, yang melapor ini harus bertanggung jawab dong. Kalau tidak bisa membuktikan dari laporannya, umpamanya Bang Zuma berbicara bukan menghujat tapi berdasarkan dalil, nah mereka harus bisa membuktikan. Apa yang menjadi laporannya itu adalah hujatan, harus bisa membuktikan hujatannya di mana. Jadi teman-teman jangan khawatir. Apalagi sama Bang Zuma ya. Kalau masalah dalil udah ada di tangan seperti itu. Jadi tidak ada umat Islam yang berbicara narasi-narasi yang tidak jelas, sekalipun mereka anggap itu adalah hujatan, tapi kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab mereka secara tekstual. Kalau mereka menganggap itu adalah hujatan, berarti mereka mengakui kitab mereka isinya adalah hujatan. Seperti itu saja. Jadi kalau buat Umi, wah, was-was Umi enggak, tenang aja. Sekalipun Bang Zuma atau Umi sendiri yang dilapor, silahkan. Paling kita nanti adu data di pengadilan. Benar nggak kita yang melakukan penghujatan atau mereka yang membuat laporan palsu? Seperti itu ya teman-teman. Jadi tenang saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya bicara sedikit ini mungkin Iya, Bunda semua ya. silakan. Kalau saya lihat ya perbandingan, karena saya sedikit mengerti juga perbandingan ya. Rata-rata apologet Islam itu naik memang dia berbasis argumen. Beda dengan teman-teman Kristen ya. Bahkan saya sendiri mengalami ketika berdebat dengan mereka. Mereka memang rata-rata naik berbasis sentimen. Padahal saya sudah berkali-kali jelaskan, ketika logika Anda bantah dengan moral, Anda itu bisa kena delik. Dalam kasus Ratu Entok saya perhatikan ya, saya punya keyakinan bahwa Ratu Entok itu akan bebas. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 yang dikenakan oleh pada Ratu Entok itu tidak pas. Tidak pas karena Ratu Entok tidak mengajak untuk melakukan ujaran kebencian. Nah itu yang masalah itu. Jadi kalau mereka tetap maju, saya jamin mereka rugi. Mereka rugi karena rata-rata ya 90% teman-teman apologet Islam ini berbasis argumen dan hukum itu akan berbicara sampai ke situ. Ketika logika itu lebih dikedepankan ya daripada moral itu, pasti semua yang berbicara data itu pasti akan menang sampai kapanpun itu. Jadi kalau dikatakan menghujat seperti contoh ya misalnya ketika saya katakan bahwa Bible itu bukan lagi Injil yang diberitakan oleh Yesus dengan dengan murid-muridnya, itu kita punya data yang otentik begitu. Ketika kita katakan bahwa Bible itu kemasukan ajaran satanik atau mungkin berbau porno, itu semua ada datanya. Kan begitu. Beda mereka. Ketika mereka menghujat secara personal, mereka menghujat Allah, menghujat Nabi, ini tidak punya data. Itu yang masalah bagi mereka tuh. Saya jamin nanti kalau pasti naik pengadilan pasti seru, dan saya jamin apologet Islam tidak satu pun tersentuh hukum, pasti bebas. Ya, saya masih percaya bahwa hukum di Indonesia ini bersifat adil ya, tidak terpengaruh oleh intervensi mungkin atau tekanan dari pihak luar ya. Mengingat mereka juga saya lihat mengandalkan orang-orang besar. Saya tahu itu, ya saya tidak usah sebutkan. Tapi hukum negara kita ini panglimanya hukum. Apapun alasannya, pasti saya jamin apologet Islam Indonesia, terutama Bang Zuma, mungkin Rifat dan lain yang saya tahu betul yang selalu berbicara data ya, itu tidak mungkin tersentuh dengan hukum. Nah begitu mungkin. Sedikit dari saya. Iya baik. Terima kasih Bang Goto dan juga Dinda Michan. Yang saya lihat nih sekarang, ya kuasa hukum yang melapor ini itu tidak lagi terlihat seperti orang yang ingin menegakkan kemudian keadilan, kebenaran, tetapi lebih menonjolkan kepada keyakinannya sebagai seorang Kristiani. Keberpihakannya terhadap agamanya itu sudah nampak sekali. Terlihat ketika dia kemudian dengan sengaja menari-nari lagu-lagu rohani Kristen di depan gambar Ka'bah. Itu sebenarnya sudah masuk ke ranah penistaan. Sengaja menyebarluaskan dalam situasi yang lagi tidak mengenakan, baik menurut dari kami pihak apologet Islam maupun dari mereka sendiri yang telah melaporkan, telah melakukan tindakan-tindakan di area publik dan dia pertontonkan sendiri, itu secara tidak langsung memberikan pesan penistaan dan penghinaan kepada kami umat Islam.
di depan umum, di tempat umum, area publik, memutarkan lagu rohani Kristen, lalu tertawa-tertawa, kemudian berjoget-joget di depan gambar Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah tempat yang kami sucikan, tempat yang kami muliakan. Tapi dia dengan sengaja. Nah, dengan hal inilah kemudian saya melihat bahwa oknum ini bukan murni ingin membela, tapi sejatinya andaikan bukan profesi dia sebagai pengacara, bisa jadi dia juga tampil sebagai penghujat Islam. Andai saja dia tidak punya pekerjaan sebagai pengacara, mungkin dia akan berdiri bersama dengan para penghujat. Karena dari caranya kemudian itu sangat terlihat. Kemudian muncul lagi PT dari laporan tim hukum kita. Ada PT-nya lagi yang sedang mencari nomor kontaknya Bang Zuma. Padahal nomor kontak saya itu, ya, semut pun kalau andaikan bisa baca, semut pun tahu nomor HP saya, semut pun tahu di mana saya tinggal. Tapi di sosmed dia tulis, ada ndak tolong DM siapa yang tahu nomor HP-nya Zuma, alamatnya. Ini adalah satu tindakan yang sudah kelihatan sekali bahwa hanya pansos. Hanya pansos saja. Dia pikir kita takut, ya, dengan dia bertitel seperti itu. Nggak ada sedikit pun takutnya saya. Silakan Anda dengan kekuatan Anda, ya kita juga dengan kekuatan yang kita punya. Yang pasti kemudian kembali kepada teman-teman yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemudian massa, ya. Ada Bang Handi yang kemudian karena banyak yang tanya ke saya, bagaimana nih kami komunitas dari masyarakat Madura, dari masyarakat Banten, ada yang dari Jawa Tengah, ini ingin bersatu merapatkan barisan. Saya katakan tunggu, kita belum apa-apa ini. Yang kita mau hadapi juga, ya kurasa kalau pengacara seperti ini, apa ya bilangnya ya, biasanya kalau pengacara yang sudah profesional itu diam. Ini enggak, piti-piti, semakin banyak, sedikit kegiatan, pertemuan, ketika ini dipansos, di-share kemana-mana, ke kantor polisi ini dibuat, di-share kemana-mana. Maksud lo apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau jadi artis TikTok. Mau jadi artis. Muslim takut. Seperti pernyataan gerombolan Bang Kipli ini, bahwa mereka akan melakukan laporan balik. Mereka meminta dukungan dana dari umat muslim dengan dalil berjihad. Mungkin ada yang tanya apa itu jihad. Saya akan jelaskan dengan singkat. Jihad bisa dipahami sebagai kewajiban utama setiap muslim untuk memerangi non-muslim atau bahkan muslim lain yang mereka anggap menyimpang, dengan menggunakan kekerasan, termasuk serangan teroris, pembunuhan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Membenarkan tindakan seperti pembunuhan warga sipil, wanita, anak-anak, atau bahkan serangan bunuh diri. Mengabaikan konsep damai atau diplomasi dalam hubungan antaragama dan antar bangsa. Bahkan menggunakan konsep takfiri, yaitu mengkafirkan muslim lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Mereka menganggap muslim yang tidak sejalan dengan ideologi mereka sebagai murtad dan target yang sah untuk diserang. Rasa berhak melakukan kekerasan terhadap negara-negara atau masyarakat non-muslim di seluruh dunia sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan. Mereka mendistorsi konsep jihad untuk melegitimasi tindakan terorisme internasional. Lebih parah lagi menggunakan ide jihad untuk merekrut pengikut melalui propaganda yang menggambarkan perjuangan mereka sebagai bagian dari perang suci melawan musuh Islam. Mereka sering mengeksploitasi ketidakpuasan sosial, politik, atau ekonomi untuk memotivasi orang bergabung dalam aksi kekerasan. Memang jihad dalam Islam memiliki makna yang luas dan dapat diartikan sebagai perjuangan atau usaha keras di jalan Allah. Jadi jika Bang Kipli dan rombongannya merencanakan untuk berjihad, mungkin Anda sudah dapat gambaran seperti apa perjuangan atau usaha keras mereka di jalan Allah. Dalil gerombolan Bang Kipli ini adalah sunnah Nabi mereka. Mereka katakan Muhammad berjihad dengan ilmu dan harta. Maka mereka mengajak umat Islam juga untuk menyisihkan harta. Sebagaimana Khadijah yang hartanya habis karena Muhammad. Saya pikir ini adalah gerombolan yang radikal. Mereka juga bilang bahwa lawyer harusnya edukasi bukan pansos. Bahkan lawyer dituduh sebagai penghujat Islam. Mereka percaya kalau Bang Kipli tidak mungkin tersentuh oleh hukum dan Bang Zuma dikatakan tidak takut. Coba kita lanjutkan.
Saya kemarin naik Pak Guru di iya, di silakan, ya. Saya naik di roomnya Kristen. Dia katakan begini Bang Goto. Di sini betul apa teman-teman Kristen teman-teman Islam itu menggunakan data. Yang masalah itu data mereka menyakitkan hati kami. Saya bilang begini begini bro. Begini, ketika kita naik di ranah debat seperti ini, ranah dialektika ya, kita bertukar pandangan, kita bertukar konteks, memang itu pikiran harus dipertentangkan. Nah, kalau Anda punya pikiran tadi tentang, berarti Anda lagi sedang berdoa atau bersemedi. Kan begitu. Yang masalah, rata-rata teman-teman Anda itu naik berbasis sentimen. Memang jengkel sama Islam. Beda kami. Kami ini menyuarakan kebenaran. Gitu. Apa yang salah dalam Bible kalian, itu kami tampilkan datanya. Bahkan bukan dari kami, dari pihak Anda sendiri, Jonathan Purnomo sudah katakan bahwa lebih 6.577 kesalahan. Nah, itu yang coba kami luruskan begitu. Supaya Anda mengerti ya mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia begini, dia katakan begini, kalau kami dikatakan kami menyembah mayat, kami tidak terima gitu katanya. Kami dikatakan kami menyembah Tuhan yang menete, kami tidak terima. Saya bilang begini Bang, kalau itu tidak ada data, berarti itu hoax. Kita kena delik hukum. Yang masalah semuanya itu terpampang jelas di Bible kalian. Ketika saya katakan bahwa Anda penyembah bangkai, saya salah di mana? Karena Yesus pernah mati, kan begitu. Ketika saya katakan bahwa Yesus menetek mungkin ke ibunya, di mana salah saya? Karena namanya seorang bayi yang lahir lah dari seorang wanita, pasti dia menetek. Itu semua ada datanya, kan begitu. Dia bilang katanya, ya, itu kan sudah menyakitkan. Sekarang begini, kalau Anda tidak mau dikritik, lebih baik Anda tidak usah naik di ranah debat. Karena ranah debat ini adalah orang-orang yang berpikir kritis dan berbagai data, begitu. Tanpa kehilangan rasionalisme dengan moralitas. Tapi teman-teman Anda luar biasa, sudah kehilangan rasionalisme, kehilangan moralitas juga, sampai menghujat, dan menghujatnya tidak pakai data. Itu yang saya katakan. Nah, sekarang nanti kita buktikan di pengadilan. Jadi saya bilang, saya pribadi kalau dipanggil sebagai saksi ahli sejarah, saya siap, baik dari Kristen maupun Islam. Yang jelas saya mau katakan kepada Anda bahwa Anda ini salah. Anda ini salah karena menuntut tidak sesuai dengan bukti dan fakta-fakta. Sementara Anda menuntut ini berbasis sentimen. Justru Anda yang memecah belah bangsa, bukan kami. Saya kasih begitu. Ya, silakan lanjut. Oke, baik, terima kasih Bang Goto ya. Jadi kalau saya sih, saran saya kalau kalian sakit hati dengan data, padahal ini adalah ranah argumentasi, debat, ya sebaiknya gimana caranya ya? Ya ikuti jejak daripada Bang Goto ini. Berada pada barisan yang benar. Jangan mempertahankan diri pada barisan yang menurut abang itu menyakitkan. Nah, di sini salah seorang muslim menyatakan bahwa mereka tidak menghujat tetapi berdasarkan data. Dia mengatakan bahwa mereka menyatakan apa yang salah dari Alkitab. Katanya penyembah bangkai karena Yesus mati dan penyembah bayi yang menetek karena Yesus pernah bayi. Saya ingin menanggapi hal ini. Ketika Muslim mengklaim bahwa orang Kristen adalah penyembah bangkai karena Yesus pernah mati dan penyembah bayi karena Yesus pernah menjadi bayi, argumen ini menunjukkan ketidakpahaman mendasar tentang ajaran Kristen. Mengenai Yesus pernah mati, memang benar bahwa Yesus pernah mati, tetapi orang Kristen tidak menyembah kematiannya. Orang Kristen menyembah Yesus yang hidup kembali melalui kebangkitannya. Kebangkitan adalah pusat iman Kristen, karena melalui kebangkitan Kristus, maut dikalahkan. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi, menyebut orang Kristen penyembah bangkai adalah kesalahan fatal, karena yang disembah adalah Kristus yang hidup, bukan yang mati. Mengenai Yesus pernah menjadi bayi, fakta bahwa Yesus lahir sebagai bayi menunjukkan kemanusiaannya, tetapi sekali lagi, orang Kristen tidak menyembah bayi, melainkan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan menjadi manusia adalah salah satu doktrin inti kekristenan, Yohanes 1 ayat 14 di mana Allah mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan umatnya. Menyebut orang Kristen penyembah bayi mengabaikan seluruh pemahaman teologis tentang inkarnasi. Tuhan Yesus menjadi manusia agar dapat mengalami kehidupan seperti manusia dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Jadi jelas, klaim ini tidak hanya keliru tetapi juga tidak berakar pada pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Orang Kristen tidak menyembah bangkai atau bayi, melainkan Yesus yang adalah Tuhan yang hidup, yang pernah mati dan bangkit dari kematian untuk membawa keselamatan bagi dunia. Jika Muslim tidak bisa mendiskusikan iman Kristen dengan rasa hormat dan pemahaman yang benar, lebih baik berhenti membahasnya. Menghina keyakinan orang lain tanpa dasar yang kuat bukanlah argumen yang valid, melainkan hanya cerminan dari ketidaktahuan.
Jika Muslim tidak bisa mengikuti diskusi yang sehat, maka lebih baik tidak melanjutkan pembahasan ini. Sekarang kita lanjutkan. Saya pamit ibadah sejenak ya teman-teman. Ya, kalau gitu kita Silakan. tutup aja deh untuk season kali ini ya, kita buka nanti setelah Bada Isya. Setuju ya? Oke, Boleh, Bang Api Handi, Kepri boleh, juga. boleh. Ya kita sekalian kita tutup. Bunda Rama ditutup. Yang jelas tetap bersatu. Ini bukan mengemis, tapi ini minta partisipasi buat kita semua. Bang Handi, sebelum tutup mungkin bisa komunikasi dengan Bang Goto terkait dengan nomor handphone beliau. Insya Allah kita butuh beliau dari ahli sejarah mungkin nanti kalau dibutuhkan. Bisa Ya, di Bang Goto, belakang. Ya, di Oke, belakang layar sip, nanti sip. Bang Goto di WA saya aja ya. Baik, oke, makasih. Oke. Sudah ada itu nomor HP saya di Bang Handi kan? Udah ada. Oke, siap. Oke, baik, kita ketemu lagi nanti. Masih topik perkembangan topik lapor melapor ini kita terus update terus. Nanti malam pada Isya kita ketemu kembali. Terima kasih buat semuanya, tetap semangat. Sepertinya dampak dari pelaporan gerombolan Bang Kipli ini, mereka meminta dukungan dana, katanya hidup bukan mengemis tetapi berpartisipasi. Apa tanggapan Anda? Coba tuliskan di kolom komentar. Markibor Keber. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.